Halo guys, perkenalkan nama saya Rudolf. Saya adalah founder dari Gamma Club Bimbel. Kami bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik. Kami juga bergerak di bidang teknologi informatika dan juga saham. Dan yang terakhir kami bergerak di bidang ekonomi. Kami akan membahas beberapa topik sebagai berikut. Kali ini kita Kali ini kita membahas tentang pergerakan beberapa harga saham. Kita mulai dari indeks harga saham gabungan. Kita perhatikan di sini, IHSG ini ya benar yang kita sampaikan kemarin bahwasanya akan terjadi ya menutup gapnya ya, tapi belum sampai ke bawah. Di sini pasar terlalu yakin. Itu sebabnya dia dibuka di atas ya, di atas. Kemudian begitu dibuka dia terkoreksi dalam dan di penutupan dia kembali naik ya. Warnanya merah ya, minus tapi masih di atas harga hari Jumat. Kita akan lihat beberapa saham yang kita akan bahas. Kita mulai dari BRI. Ya, kita mulai dari BRI. Nah, perhatikan di sini BRI. Ini yang ulasan saya sebelumnya adalah terjadi dia hanging man. Dia akan menutup open gap di sini. Ya, ditutup dengan koreksi yang dalam. Lihat ini bodinya lebih besar daripada hari sebelumnya ya. Lihat. Koreksinya dalam sekali nih. Bahkan dia melebihi dari hari Jumat. Tetapi di penutupan ada sedikit perlawanan. Jadi dia menutup open gap. Ya. Apa yang terjadi untuk hari ini Selasa? Ini akan terjadi nanti kurang lebih adalah sideway ya. Dia akan sideway dulu sampai nanti terjadi pergerakan mau ke bawah mau ke atas tergantung sama kondisi ya. Jadi memang dia sudah tutup, jadi sudah bisa uh, terjadi pergerakan. Sekarang kita lihat Telkom. Bagaimana dengan Telkom? Ya hampir sama Telkom ya. Ini saham-saham blue chip yang punya pemerintah ya. Dia juga sama. Bodinya melebihi dari yang sebelumnya hari Jumat ya. Dan rentangnya cukup jauh. Nah, di sini sedikit anomali ya, sesuai dengan indeks harga saham gabungan. Ini terlalu yakin ya PD dibuka di atas langsung lompat, tapi tidak lama langsung terkoreksi. Ya, sekarang kita lanjut ke Adaro. Nah, di sini Adaro memang terjadi penurunan ya, cukup besar ini penurunannya. Kenapa terjadi penurunan? Karena memang harga batu bara di internasional itu turun minggu lalu. Jadi dia terkoreksi. Ya. Kemudian kita coba bandingkan dengan PTBA. Nah, kok PTBA berbeda ya? Berbeda di sini dia PTBA itu di hari Jumat dia doji, langsung dia lompat ke atas, tapi langsung terkoreksi, tapi masih berada di atas ya. Kenapa terjadi perbedaan? Kok tidak sama dengan Adaro? Nah, karena di sini ada yang namanya fundamental. Apa fundamentalnya? Ada PTBA ini akan mengadakan uh, dividen ya, dia akan mengeluarkan dividen dan itu akan dilaksanakan di awal-awal Juni. Jadi investor masih berkeyakinan masih mendapat gain ya. Tapi kalau yang cerdas sudah tidak mau lagi. Kenapa? Nah, karena dia akan turun habis dia dividen, dia akan terkoreksi dalam. Ini saya pernah kasus 2 tahun lalu di PTBA, harganya itu sudah 3.000 ya, saya masuk waktu itu ya 3.000 lebih. Bagi dividennya di atas 300, cukup besar dividennya. Jadi hampir 10% dividennya. Tapi begitu saya pegang, langsung terkoreksi. Ya, saya dapat 300 lebih, tapi tidak lama dalam seminggu berikutnya itu turun menjadi 500. Jadi hitung-hitung saya rugi, tapi karena saya tidak jual, namanya potensial loss. Nah, saya pegang agak lama baru saya kembali jual. Ya. Sekarang kita masuk ke Unilever. Bagaimana dengan Unilever? Nah, ini prediksi saya di hari Senin ya. Benar. Kenapa? Dia terjadi decline. Ya. Karena puncaknya sudah dapat. Puncak didapat ini adalah berita laporan keuangan kuartal pertama. Jadi fundamental dia. Nah, sekarang fundamental sudah nggak ada, udah teknikal terkoreksi. Apakah besok terkoreksi? Ada kemungkinan masih terkoreksi sampai tekanannya habis ya. Kalau saya lihat di sini, ini masih tebal.
koreksinya masih tebal. Nanti kalau seperti di doji, ya tipis. Ini doji pun tapi dia tailnya panjang atas bawah, ya. Nah, kalau doji yang tidak panjang tailnya seperti ini, yang biru ya. Ini kecil dia tailnya ya. Ya, jadi masih kemungkinan. Tapi kalaupun naik sedikit sekali, marginnya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan. Ya. Coba kita bahas Antam. Nah, ini Antam. Nah, di sini Antam hari ini meningkat ya. Ini juga tidak terlepas dari kondisi harga komoditasnya dan juga masih terikat dengan berita di mana Jokowi sudah ada kesepakatan ya dengan Elon Musk itu akan membangun ya pabrik pengolahan yang menggunakan material dari Antam. Ya, jadi masih ada kemungkinan, tapi ini sudah agak liar ya. Kenapa? Ini walaupun dia terlihat kecil, tapi keuntungannya besar, 3% ini. Coba perhatikan di sini. Nah, ini di Antam, keuntungannya 3,6%. Nah, kenapa demikian? Karena Antam ini memang pergerakannya liar, range-nya itu besar sekali atas bawahnya. Ya, sudah cukup lama dia range ini besar, jadi memang mesti hati-hati, mesti jeli main di Antam ini. Nah, demikian juga Timah, ini satu sektor yang sama ya, dia akan sama pergerakannya. Jadi kalau biasanya pemain harian, kalau dia melihat indikator Antam, lalu dia beli itu Timah. Jadi dia pakai 2 layar atau 4 layar, lalu dia lihat. Nah, cepat-cepat dia beli Timahnya, karena Antamnya kan susah diprediksi. Kalau Timahnya kan sekian detik kemudian masih sempat kita gunakan pergerakannya. Ya, biasanya demikian orang-orang yang bermain di one day trading. Tapi saya tidak sarankan Anda bermain di one day trading. Kalau boleh Anda bermain teknikal ya 1 minggu lah. Jadi jangan langsung buang atau beli buang ya. Karena saya sudah lakukan itu. Ya, 1 hari saya bisa beli lumayan besar ya di tahun 2000-an awal ya sampai 2004 itu kan pergerakannya luar biasa, nggak dibatasin seperti sekarang. Kalau sekarang kan dibatasin. Nah, persentase marginnya, keuntungannya juga dibatasin ya. Turunnya juga dibatasin. Kalau dulu masih bisa 50% tidak dibatasin turunnya. Ya. Jadi tergantung pasar. Tapi itu memang berbahaya zaman dulu ya. Sekarang jauh lebih bagus bermain saham dan sudah mulai terkontrol. Pemerintah juga sudah mengkontrol dan juga regulasi-regulasi mendukung ya. Terima kasih atas kesempatan ini ya. Semoga bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa.